yang kami sampaikan tentang puasa, bahwasanya di dalam puasa itu ada yang namanya syarat wajib, ada syarat sah. Sedangkan syarat wajib yaitu Islam, kemudian mukallaf. Mukallaf itu berarti akil, balik, ya. Dia mengingkari kewajibannya berpuasa Ramadan. Dia tidak meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Nah, orang yang seperti ini itu keluar dari agama karena dia mengingkari salah satu dari rukun Islam. Nah, rukun Islam ataupun rukun iman ini paket yang tidak bisa dipilih-pilih. Satu saja diingkari, keluar dari Islam, gugur keislamannya. Jadi bedakan orang yang tidak melaksanakan karena dia malas, tapi dia tetap meyakini kalau wajib, sama orang yang memang tidak meyakini akan kewajibannya. Nah, kalau yang pertama itu dia berdosa besar, walaupun dia masih tetap seorang muslim. Tapi kalau yang kedua, karena dia mengingkari, oh enggak, puasa Ramadan tidak wajib, ini keluar gugur Islam. Nah, ini harus kita bedakan. Nah, kemarin sudah kami sampaikan itu. Kemudian juga di dalam puasa ada rukun-rukun puasa, yaitu niat, ya, dan niat itu harus diinapkan, harus menginap niat itu kalau untuk puasa wajib. Soal niat kemarin kami sampaikan bahwasanya kalau puasanya itu puasa wajib, maka niatnya wajib dari malam. Puasa Ramadan seperti ini, maka niatnya harus dari malam. Tapi kalau puasa sunnah boleh dari pagi harinya, itu boleh. Ya, misalkan bagi yang puasa sunnah nih, dari semenjak terbit fajar dia belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian jam 10 dia ingat, puasa sekalian deh, mumpung belum makan, belum minum, itu boleh untuk puasa sunnah. Tapi untuk puasa wajib nggak, harus dari malamnya. Harus dari malamnya, dan ini di setiap malam di bulan Ramadan. Di setiap malam di bulan Ramadan. Dan yang berikutnya adalah setelah niat rukun puasa, yaitu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja. Nah, itu semuanya harus dijauhi dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Begitu juga mengeluarkan air mani bagi laki-laki ya dengan sengaja. Tapi kalau tidak dengan sengaja seperti mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga yang diantara yang membatalkan puasa, haid, nifas, gila, murtad, itu juga membatalkan puasa. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Ada adab-adab yang disunahkan ketika puasa. Di antaranya adalah mendahulukan buka. Jadi ketika sudah masuk waktunya maghrib, jangan ditunda-tunda, bismillah langsung berbuka. Karena kita disunahkan untuk mendahulukan buka dan mengakhirkan sahur. Artinya jangan sahur jam 1, jam 2. Habis itu tidur misalkan sampai subuh, jangan. Sunnahnya adalah ketika berbuka itu di awal, ketika sahur itu mepet ke subuh. Ya. Itu hukumnya sunnah. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Seseorang itu akan senantiasa dalam keadaan yang baik selama dia itu mendahulukan buka. Dan yang menjadi patokan ketika buka sebenarnya adalah masuknya waktu maghrib, bukan terdengarnya azan. Azan adalah tanda bagi waktu maghrib. Tapi seandainya muazzinnya telat, tapi udah masuk waktu nih, boleh nggak kita berbuka? Boleh. Kenapa? Patokannya adalah ketika puasa itu adalah terbitnya fajar, terbenamnya
matahari. Seandainya muazzinnya ketiduran, apakah kita akan nunggu azan dulu? Ya, ketika masuk waktu, bismillah sudah berbuka. Seandainya muazzinnya ketiduran, tapi ini jarang lah. Apalagi masjid banyak nih. Mungkin di masjid yang kita di sini misal ya, muazzinnya telat, tapi kan di masjid lain kedengeran. Jadi insya Allah mudah lah soal itu. Kan kalau untuk sekarang mah aplikasi dari HP aja udah azan, ya kan? Nah, ketika kita yakin waktunya masuk sudah, bismillah, kita berbuka. Nah, jadi disunahkan untuk mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Kemudian juga di antara hal yang disunahkan bagi orang yang hadas besar di malam harinya, maka disunahkan untuk mandi sebelum fajar. Ya, orang yang suami istri misalkan melakukan hubungan suami istri di malam hari junub, maka disunahkan bagi dia untuk mandi bersuci dari hadas besar sebelum fajar. Begitu juga kalau misalkan seorang perempuan suci dari haidnya terputus di malam hari, disunahkan juga bagi dia untuk mandi besar itu sebelum fajar. Tapi kalau misalkan sudah masuk waktu fajar dan belum mandi, baik yang junub, baik yang haid ataupun nifas, sah nggak puasanya? Sah. Iya. Dan Nabi SAW pernah beliau junub di malam hari, kemudian sampai waktu fajar beliau belum mandi, beliau mandinya setelah waktu fajar. Jadi boleh, sah, tapi itu tidak afdal. Yang afdal adalah bersuci sebelum fajar. Tuh. Kemudian juga tidak melakukan bekam ataupun yang menyedot darah donor misalkan, ya itu makruh ketika seseorang sedang puasa. Kemudian juga di antara yang disunahkan ketika berbuka membaca doa buka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu dhahaba adh-dhama wa ibtalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah, dan juga memperbanyak doa karena Nabi SAW bersabda, lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa di saat dia berbuka ada doa yang tidak Allah tolak. Artinya ketika kita berbuka itu waktu mustajab sebenarnya. Kita manfaatkan di saat kita berbuka itu untuk sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuka nanti sibuk sama ngobrolnya aja. Ya boleh lah, tapi harus ada berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di situ waktu mustajab ketika kita berbuka. Kemudian tentunya ketika berpuasa disunahkan untuk memperbanyak amal soleh, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, beriktikaf, ya, sholat sunnah. Kalau yang wajib ya nggak perlu dibahas, yang sunnah. Kemudian juga sangat dianjurkan kalau kita mampu memberikan buka bagi orang lain yang berpuasa, ya. Karena Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa orang yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang dia berikan buka tersebut tanpa mengurangi pahalanya dia. Nah, sekarang tinggal berapa banyak yang kita kasih buka dari orang-orang yang berpuasa, ya seperti itulah kita dapat pahala puasanya. Nah, ini kesempatan di bulan Ramadan selama kita mampu untuk memberikan buka ya bagi orang-orang yang berbuka puasa, makanya jangan sampai kita ketinggalan supaya kita dapat pahalanya. Ya. Selain ada hal-hal yang disunahkan, tentunya ada hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, ya. Di antaranya adalah mengakhirkan
buka atau sahur terlalu awal, nah itu dimakruhkan. Kemudian juga berkata-kata yang tidak penting, apalagi nauzubillah sampai kata-kata yang haram, itu kalau di luar puasa aja dilarang, ketika kita berpuasa lebih dilarang lagi. Dan juga di bulan Ramadan terutama, ketika kita berpuasa itu, kita jangan banyak membuang-buang waktu dengan hal yang tidak jelas. Misalkan banyak tidurnya lama gitu, sayang waktunya, karena setiap waktu di bulan Ramadan itu begitu bernilai. Apalagi menyebar di kalangan masyarakat hadis palsu ya. Bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya udah kita tidur aja. Enggak, itu hadisnya palsu itu. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, nggak masuk akal. Gimana orang tidur bisa jadi ibadah? Taruhlah seandainya itu benar, maka ibadahnya bukan karena tidurnya, karena dia lagi keadaan berpuasa. Makanya dia senantiasa dalam keadaan ibadah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, baik dia lagi tidur ataupun dia lagi terjaga, bukan karena tidur itu sendiri ibadah gitu. Jadi jangan disalahpahami. Andai pun itu dianggap hadis, tapi nyatanya itu palsu ya, palsu dan tidak bisa untuk dijadikan patokan. Baik. Kemudian sekarang kita membahas hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa atau uzur-uzur yang syar'i ya. Di antaranya safar. Yang pertama adalah safar, perjalanan sampai batas di mana kita sudah boleh mengqashar sholat. Nah, itu kita diringankan juga untuk boleh tidak berpuasa. Tapi disyaratkan perjalanannya ini bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Perjalanannya ini adalah perjalanan yang mubah atau perjalanan ibadah. Maksudnya gimana? Perjalanan maksiat ini misalkan orang melakukan perjalanan untuk bisnis narkotika, misalnya ini perjalanannya aja udah haram nih. Perjalanan untuk melakukan judi misalkan, perjalanan untuk berzina misalkan. Nah, ini melangkahnya aja ini udah maksiat, udah haram. Nah, orang yang seperti ini dia tidak boleh mengambil keringanan apapun dalam agama, baik sholatnya misalkan diqashar ataupun dijamak. Kan orang yang berperjalanan itu ada istilahnya sholat diqashar 4 rakaat jadi 2, ya kan? Atau dijamak zuhur asar di dalam satu waktu. Nah, kalau perjalanannya dalam rangka bermaksiat, dia tidak boleh mengambil keringanan apapun seperti itu. Orang yang berperjalanan boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau perjalanannya dalam rangka maksiat, dia tidak ada keringanan dalam hal ini. Udah perjalanannya aja maksiat, mau ngambil keringanan lagi, ini nggak boleh. Ya, jadi disyaratkan perjalanannya ini bukan dalam rangka perjalanan yang maksiat. Yang dibolehkan adalah perjalanan yang mubah. Perjalanan yang mubah ini misalkan saya jalan untuk bersilaturahmi sama teman, ya boleh aja, ini mubah. Perjalanan karena ada keperluan pribadi, tapi bukan maksiat. Pengen belanja misalkan baju hari raya di kota mana, ini mubah, boleh, nggak apa-apa. Kita mengambil rukhsah di sini untuk tidak berpuasa boleh. Ya. Ketika memang perjalanannya atas di mana dibolehkan untuk mengqashar sholat. Atau perjalanannya ibadah, ini juga boleh mengambil rukhsah. Perjalanan ibadah ini perjalanan untuk haji, perjalanan untuk umroh, itu perjalanan ibadah. Perjalanan untuk silaturahmi ke orang tua, misalkan orang tua kita ada di kota asal, kitanya ada di sini, kita berperjalanan ke mereka untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, perjalanan ini perjalanan ibadah ini. Boleh untuk tidak berpuasa. Jadi disyaratkan hal itu. Kemudian dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam perjalanan ini. Memulai perjalanannya itu sebelum fajar. Jadi kita sudah berperjalanan sebelum fajar. Nah, dan perjalanan itu terus berlangsung sampai siang harinya, sampai setelah fajar. Nah, itu kita boleh untuk tidak
berpuasa. Tapi kalau memulai perjalanan di tengah-tengah siang, artinya fajar sudah nih, mau berperjalanan misalkan jam 9, jam 10, maka kita dari awal kan belum musafir tuh. Kita wajib di awal itu berpuasa kan. Nah, puasa ini nggak boleh dibatalin karena di tengah-tengah perjalanan puasa kita di hari ini kita safar, nggak boleh dibatalin, harus dilanjut. Misalkan kita mau mudik jam 10 pagi, misalkan, ya kita dari paginya kan kita masih belum musafir, masih di tempat, masih mukim, artinya kita wajib berpuasa kan. Nah itu tidak boleh dibatalkan, walaupun jam 10-nya kita berperjalanan safar, harus dilanjutin, harus dilanjutin. Kecuali kalau disebutkan sama ulama, kalau di tengah jalan kita merasa berat, sangat berat sehingga tidak mampu untuk melanjutkan puasa, boleh kita untuk membatalkan. Tapi itu gambaran perjalanan di zamannya para ulama dulu kali ya, di mana perjalanannya pakai onta, perjalanannya pakai kuda. Sekarang perjalanannya pakai pesawat kelas bisnis lagi. Ya, jadi perjalanan yang meringankan itu ketika memulai perjalanannya sebelum fajar. Tapi kalau memulai perjalanan setelah itu enggak, puasanya dilanjutin, harus dilanjutin. Ya, jadi yang pertama adalah safar, perjalanan. Kemudian yang kedua sakit dan tidak sekedar sakit yang memang kalau berpuasa akan membahayakan dirinya. Ya. Dia mengira kalau saya lanjutkan berpuasa berbahaya buat badan saya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, atau kata dokter tidak dibolehkan dulu berpuasa demi untuk menjaga kesehatannya, boleh. Tapi tidak setiap orang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Kadang sakit gigi, ya udah nggak mau berpuasa, sakit, enggak. Atau pusing dikit, ya udah nggak berpuasa, bukan seperti itu. Tapi sakit yang memang membuat lemah dan kalau dibawa berpuasa berbahaya, ya baik dari kitanya yang merasa ataupun kata dokter, boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian juga orang tua renta yang sudah benar-benar tidak mampu untuk berpuasa, ataupun orang sakit yang sudah kecil kemungkinannya untuk sembuh, itu juga boleh untuk tidak berpuasa. Orang hamil, orang menyusui yang sekiranya bisa membahayakan dirinya ataupun membahayakan anaknya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang membayar puasa bagi orang-orang yang tadi yang tidak mampu berpuasa. Ya. Tentunya pada aslinya ketika orang berhutang puasa maka dibayar dengan puasa. Tapi ada beberapa orang tertentu yang sedikit berbeda. Orang tua renta yang sekarang tidak mampu berpuasa, setelah Ramadan pun tidak mungkin mampu berpuasa karena tidak mungkin muda lagi, maka dia mengeluarkan fidyah. Fidyah itu makanan pokok, ya, 1 mud per harinya. 1 mud itu segini atau 1 porsi lah yang dia sedekahkan ke fakir miskin, ya. Dan fakir miskinnya nggak mesti tahu. Nggak mesti kita bilang ini saya nggak mampu berpuasa atau orang tua saya tidak mampu berpuasa, saya berikan ini ke kamu sebagai fidyah. Dianya nggak perlu tahu, yang penting kita keluarkan cukup. Ya. Jadi orang tua renta yang udah nggak mampu ataupun juga orang yang sakit parah dan divonis sama dokter ini kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Misalkan orang nauzubillah kena kanker stadium 4 misalkan.
Dia yang sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh. Sekarang nggak mampu untuk berpuasa, setelah Ramadan pun juga nggak mampu mengqadha, maka seperti ini bisa mengeluarkan fidyah juga. Begitu juga di antara yang sedikit berbeda dari umumnya orang yang tidak berpuasa adalah perempuan yang hamil dan menyusui. Perempuan yang hamil ataupun menyusui itu kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka cukup diganti dengan qadha. Tapi kalau dia tidak berpuasa, bukan khawatir sama dirinya sebenarnya baik-baik aja. Dia khawatir terhadap anaknya, maka dia mengqadha plus fidyah, plus mengeluarkan fidyah. Ya, jadi itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah puasa-puasa sunnah, jenis-jenis puasa sunnah, dan insya Allah kita sudah banyak tahu. Jadi kita mau bahas jenis-jenis puasa sunnah dan jenis-jenis puasa yang dilarang. Ada puasa yang dilarang juga nggak boleh di hari-hari tertentu. Puasa-puasa sunnah singkat saja, puasa Arafah. Puasa Arafah ini tanggal berapa nih? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah itu puasa Arafah. Fadilahnya, fadilahnya puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Dan ini puasa sunnah dengan fadilah terbesar, puasa Arafah. Jangan sampai ketinggalan. Kalau 9 Zulhijjah jangan sampai tidak berpuasa. Disunnahkan, sangat disunnahkan untuk berpuasa, kecuali bagi orang yang sedang haji di Mekah sana. Dia enggak disunnahkan untuk berpuasa. Karena di hari Arafah dia diperintahkan untuk banyak berdoa supaya enggak lemah dalam berdoa, maka dia tidak disunnahkan untuk berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak haji, dia dianjurkan dan sangat disunnahkan untuk berpuasa. Kemudian di antara puasa sunnah adalah puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, 10 Muharram ini juga memiliki fadilah yang besar. Fadilahnya itu menghapus 1 tahun, dosa 1 tahun yang telah lalu. Dan jangan berpuasa tanggal 10 saja, tetapi tanggal 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga mengagungkan 10 Muharram. Karena di hari itulah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah, untuk menyelisihi orang Yahudi, maka kita disunnahkan bukan hanya di tanggal 10-nya, tapi tanggal 9-nya juga. Kemudian juga diantaranya puasa Senin Kamis. Nah, ini jelas. Kemudian puasa 3 hari di setiap bulan. Dan paling afdolnya adalah di Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Kecuali di bulan Zulhijjah, tanggal 13-nya nggak boleh. Tanggal 13-nya nggak boleh, kenapa? Di bulan Zulhijjah, karena masih hari tasyrik. Hari tasyrik di antara hari yang haram untuk berpuasa. Tapi selain itu, maka tanggal 13, 14, 15 itu diantara puasa yang disunnahkan. Kemudian juga diantara hal yang jangan sampai kita ketinggalan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi menyempurnakan puasa Ramadan ya, dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Orang yang sudah memulai berpuasa sunnah, apa hukumnya kalau dia di tengah hari dia memutus puasanya? Membatalkan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Puasanya aja sunnah. Iya kan? Puasanya aja sunnah. Jadi boleh untuk membatalkan. Nah, dan Nabi SAW bersabda, "As-shaimul mutatawwi amiru nafsihi insya'a shama wa insya'a aftar." Orang yang puasa sunnah, dia punya kuasa atas dirinya. Kalau dia berkehendak dia lanjutin, kalau enggak, kalau dia mau batalin juga enggak apa-apa. Itu. Nah, ini mengenai beberapa puasa-puasa yang sunnah. Ada juga puasa yang makruh, dan nanti juga ada puasa yang haram. Puasa yang makruh diantaranya berpuasa hari Jumat sendirian. Sendirian. Itu makruh.
atau puasa Sabtu sendirian, nggak disertai dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jadi kalau mau puasa apa kayak gitu, tepat di hari Jumat dan jangan pas di hari itu saja, tapi berpuasalah satu hari juga sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Begitu juga dengan hari Sabtu. Tapi kalau Jumat dan Sabtu digabung nggak apa-apa, kan tidak puasa di hari itu saja. Nah, jadi makruh. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari yang diagungkan oleh orang di agama lain. Kalau hari Jumat itu memang ada larangan dari Nabi jangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa sendirian gitu, kecuali kalau ditambah dengan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kemudian juga diantara puasa yang dimakruhkan yaitu siyamud dahri, puasa non-stop 1 tahun, puasa tiap hari terus, tidak ada jeda. Nah, ini juga makruh. Kenapa? Karena kita punya banyak kewajiban, ya kan? Bukan hanya beribadah kepada Allah saja. Kita punya kewajiban sama keluarga, harus mencari nafkah. Kita punya kewajiban dalam lingkaran sosial kita. Kita punya kewajiban terhadap orang tua. Khawatirkan kalau seperti ini kita bisa mengurangi kewajiban kita kepada hal-hal yang lain yang justru wajib. Kalau puasa sunnah, nah maka dimakruhkan. Ya, walaupun tidak secara mutlak, itu kembali kepada masing-masing orang. Kalau misalkan orangnya bisa tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya dipersilahkan. Tapi tetap sebaiknya tidak. Itu tadi puasa-puasa yang makruh. Ada puasa yang haram, tidak boleh berpuasa. Jadi bukannya tidak dianjurkan berpuasa, tidak boleh dilarang berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh berpuasa dengan alasan apapun. Itu adalah hari makan dan minum. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu hari yang haram berpuasa. Kemudian juga hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu juga diharamkan untuk berpuasa. Karena di situ kita berkurban, dan kita diharamkan untuk berpuasa di hari-hari itu karena itu adalah hari-hari makan dan minum. Kemudian juga di antara puasa yang diharamkan adalah puasa Yaumus Syak, hari keraguan-raguan. Kapan hari keraguan-raguan? Akhir Sya'ban. Apakah ini tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan? Itu dilarang, nggak boleh berpuasa di situ. Kenapa? Itu tidak boleh berpuasa Ramadan kecuali dengan keyakinan bahwasanya Ramadan sudah masuk. Kita kalau mau sholat zuhur, serajin-rajinnya kita, kalau kita masih ragu-ragu udah masuk waktu apa belum, jangan sholat dulu. Tunggu dulu, ketika yakin bahwasanya waktu masuk baru kita mulai sholat. Puasa pun juga seperti itu. Ya, bahkan ada hadis man shoma yaumasy syak faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, hari keraguan-raguan tadi itu, maka sungguh dia telah menyelisihi atau bermaksiat terhadap Abul Qasim. Abul Qasim adalah Rasulullah. Karena beliau punya anak namanya Al-Qasim, makanya digelar dengan Abul Qasim. Ya, jadi haram bagi kita untuk berpuasa hari keraguan-raguan tadi itu. Apakah ini akhir Sya'ban ataupun awal Ramadan. Ya, kemudian juga 15 hari terakhir dari bulan Sya'ban ini juga berpuasa. Jadi kalau di bulan Sya'ban 15 kedua itu jangan berpuasa. Ya. Di antara hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Kenapa? Supaya bulan Ramadan tetaplah menjadi waktu yang spesial, berbeda dengan yang lain. Jangan sampai nanti seakan-akan terkesan kalau orang yang rajin berpuasa bahkan sampai 15 hari kedua dari bulan Sya'ban pun seakan-akan bulan Ramadan lebih dari 1 bulan. Terkesannya seakan-akan seperti itu.
Oleh karena itu 15 hari yang kedua dari bulan Sya'ban kita dilarang untuk berpuasa. Katanya Nabi, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah setengah berlalu, jangan kalian berpuasa. Jangan kalian berpuasa. Nah, jadi dari tanggal Sya'ban aja kita sudah dilarang berpuasa, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa. Misalkan dia nggak pernah absen, Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis terus istiqomah begitu, itu nggak apa-apa, tidak dilarang walaupun sudah berlalu setengah Sya'ban. Ataupun juga orang yang mungkin masih punya utang Ramadan, kadang orang tuh nunda-nunda, dia punya utang Ramadan tahun sebelumnya sampai bulan tahun berikutnya belum juga dibayar. Kalau seperti ini kasusnya berbeda, nggak apa-apa, bayar aja. Nah, jadi kalau tidak ada alasan-alasan seperti tadi, maka dilarang berpuasa di separuh kedua dari bulan Sya'ban. Nah, jadi ini diantara hal-hal terkait puasa, baik syaratnya, rukunnya, hal-hal yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa, puasa-puasa sunnah, puasa-puasa yang makruh, dan juga puasa-puasa yang haram. Baik, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak berpuasa karena takut akan kondisinya sendiri, disebutkan tadi kodok ya. Kalau misalkan berarti dia lupa. Dan ada orang yang kalau khawatir, bukan khawatir kondisinya dirinya sendiri, tapi khawatir mungkin bayinya atau anaknya. Ya. Untuk yang kedua ini kenapa kok lebih lebih berat ininya, menggantinya harus kodok dan fidyah. Mungkin ada hikmah dari itu karena ulama mengkias, ya, orang yang tidak mampu berpuasa itu yang jelas ada dalilnya itu karena sakit. Nah, orang yang karena sakit dan dia sakitnya bukan sakit yang uzurnya itu terus menerus, ada harapan untuk sembuh. Nah, dengan orang yang sakitnya ini sudah kecil harapannya untuk sembuh, ataupun yang orang tua renta. Nah, kalau yang pertama tadi itu kan wajibnya qadha. Kalau yang kedua wajibnya fidyah. Nah, ulama itu mengkias ke sana dan ke sana. Mengkias ke orang yang sakit, namun nanti masih diharapkan dia mampu mengganti, akhirnya mereka katakan qadha. Tapi kayaknya ada sisi yang mirip juga ke arah sana nih. Makanya diwajibkan fidyah juga, begitu, ketika dia khawatir akan anaknya, karena tidak ada dalil yang sharih dalam hal ini. Makanya ulama pakainya pakai qiyas. Oh, ini mirip ke sana, berarti pakai qadha, mirip ke sana juga, akhirnya pakai fidyah, seperti itu. Ya, baik. Ada lagi mungkin? Jadi pertanyaan dari saudara. Oh iya. Mah yang cukup akut parah, ya. Sehingga dia berusaha untuk puasa, tapi beberapa waktu nggak kuat dan sangat menyiksa, akhirnya berbuka. Dan itu sudah kenal, artinya punya penyakit itu sudah lama gitu ya. Apakah untuk membayar fidyahnya itu harus hari itu juga, ataukah bisa dirapel nanti kalau udah gajian, ataukah sebaliknya bisa dirapel di awal gitu? Oh iya, oke, baik. Tidak wajib pada hari itu juga, boleh setelah Ramadan selesai, ya. Dan tidak usah di awal juga, karena dia nggak tahu. Ya barangkali kemudian dia sehat kan, kita nggak tahu. Ya, jadi kalau di awal nggak, jangan. Justru setelahnya. Kalau dirapel tunggu gajian dulu nggak masalah.
Nggak harus di hari itu juga. Gitu. Silakan kalau ada lagi. Zakat fitrah ini, apa zakat mal ini? Kalau masih ada waktu boleh, nggak apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, ada yang berpendapat zakat penghasilan itu tidak termasuk zakat mal yang dulu ada di zaman Rasulullah. Ada juga yang menyatakan ya kalau dikiaskan dengan zakat pertanian sehingga ya setiap kali dapat ya sebaiknya dizakatin. Mungkin kalau dari pandangan Ustaz sendiri seperti apa? Baik, memang zakat pendapatan atau zakat profesi itu di zaman Rasulullah itu tidak ada. Ya, itu adalah ijtihad ulama kontemporer saat ini, terutama Syekh Yusuf Qaradawi. Itu yang berijtihad seperti itu. Ya, orang kalau bertani, dia setiap kali panen, dia kan kalau sudah nyampe nisab, tanpa harus menunggu satu haul ya. Ketika panen ditimbang, oh ini udah sampai nisab nih, saat itu juga dikeluarkan. Nah, dikias ke sana, maka zakat profesi ini menurut pendapat yang mengatakan ada zakat profesi ya, dikias ke sana. Kalau orang panen aja harus mengeluarkan ketika sampai nisab, kenapa ketika profesi anggaplah panen juga, cuma dalam bentuk materi, uang, kenapa nggak dizakatin juga? Maka di situ kata beliau diharuskan juga zakat. Tapi nisabnya tidak dikiaskan juga kepada nisab pertanian. Justru nisabnya itu dikiaskan kepada nisab emas 85 gram. Sehingga dikias ke sana dari sisi wajib mengeluarkan zakat profesinya, tapi kadar nisabnya atau batas minimal yang mewajibkan dia untuk berzakat dikiaskan ke zakat emas, ya. Sehingga kalau saya pribadi tidak menganggap zakat ada zakat profesi, ya. Dan dalam zakat itu kan ketika kita mengumpulkan harta sudah sampai batas nisab, maka dari saat itulah diwajibkan untuk menghitung 1 tahun kemudian. Kalau dari semenjak sampai ke nisab tadi itu tidak berkurang atau bahkan bertambah, maka wajib zakat. Nah, sehingga zakat profesi kurang tepat ketika saat dapat langsung dipotong 2,5%. Nggak tepat. Barangkali kepake buat kebutuhan semua, ya kan? Seandainya zakat profesi pun itu seharusnya nggak langsung dipotong di awal, tetapi apa yang tersisa setelah dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Jadi misalkan dapat gaji sekian, kepake setengahnya mungkin untuk kebutuhan pribadinya, setengahnya lagi menghitung sampai haul 1 tahun berikutnya. Itu wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Oh iya, silakan. Syarat usaha punya 1 tahun itu penghasilan 1 juta gitu, tapi tidak ada sisa karena untuk biaya ini biaya itu kan sudah di atas nisab. Iya, betul. Tapi misalkan ternyata keuntungannya setahun itu cuma 50 juta misalkan, sedangkan 50 juta setahun itu belum masuk ke nisab. Iya. Itu seperti itu wajib berzakat atau enggak gitu? Karena keuntungannya cuma 50 tapi aset dia 300 juta. Hitungannya aset itu. Iya, betul. Assalamualaikum.